Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam channel, jumpa lagi dengan gua tentunya di mana Dion Motovlog. Salam satu aspal Cirebon. Oke guys, di kesempatan video kali ini gua yaitu untuk bakalan itu plus minus dari itu dimana jok slim ini gitu guys. Nah itu karena sesuatu barang pasti ada minusnya dan ada kelebihannya gitu guys. Ya makanya itu gua bakal ngejelasin yaitu untuk minus dari jok slim ini guys. Setelah gua pakai yaitu sekitar hampir 2 bulan kalau nggak salah, hampir 2 bulan ya mungkin kayak gini, yaitu dimana kalau saatnya jok slim ini itu dipakai buat harian, bukan untuk buat yaitu apa ya, buat semacamnya kontes ya. Akhirnya gua bakalan liatin pokoknya ya hasilnya seperti itu, gila. Oke, sebelum kita berlanjut yaitu untuk ke kontennya, jangan lupa untuk teman-teman yang sering nonton di channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu sini guys. Oke, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan tombol notifikasinya biar teman-teman tahu video terbaru dari channel ini guys. Oke guys, ini untuk penampakan motor gua. Nah, kemarin itu sudah dipasang arem. Nah itu gua sini plus minus dari yaitu si jok slim ini yaitu kayak gini guys. Setelah gua pasang selama 2 bulan, ini gua udah pasang 2 bulan kalau nggak salah. Nah ini gua kan udah pakai harian, jadinya itu pas yang pertama untuk bagian jok ininya kayak gini guys, gila. Nih kalau teman-teman pengen tahu, noh si bagian ininya itu, bagian ininya jadi yang ngelekuk kayak gini guys, gila. Nah ini kan lurus nih, nah sedangkan kalau ini melengkung gini guys, karena posisi di bagi dalam ininya gak ada yang namanya filter udara gitu guys, filter dari yang bawa orinya. Karena kalau misalnya dipasang ya kan nggak bisa, harus yaitu dicopot gitu. Dan hasilnya tuh seperti ini guys, jadi ini aja melengkung, bagian sininya itu lurus gitu. Waduh, gimana nih bro. Dan untuk yang kedua, untuk dimana di bagian dalamnya itu bodinya itu pada lecet gitu guys, gila nih. Mungkin kayak gini guys. Nah itu mungkin teman-teman lihat. Nah untuk di bagian ininya guys, nah 1 2 3 4 5 6. Oh ini lecet karena gara-gara yaitu jok ini guys. Dan juga untuk bagian sininya nih lecet, bagian sini lecet, bagian ini lecet. Dan untuk bagian sini juga ini. Nah untuk bagian ini juga no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 berapa sebelah banyak pokoknya mah. Aduh ini karena yaitu untuk gara-gara si bagian ini guys. Nah dan juga pada lecet-lecet, gila ya udahlah. Waduh gimana ini bro. Dan untuk di bagian sininya jok ini magak melengkung gitu guys. Nih ini bener-bener melengkung banget kayak gini. Nah ini lecet karena untuk terkena bagian ini bagian ini juga. Di sini juga lecet, ini ada busram gitu ini karena yaitu terkena bagian tangkinya itu udah kayak gini jadinya, tuh gila. Waduh. Dan untuk di bagian sininya itu rasanya udah kosong banget ya guys, karena ya di sini gue udah ganti yaitu menggunakan filter udara yang variasi kayak gini. Jadi ya otomatis ininya kosong banget. Kalau misalnya ngisi bensin tuh kira terasanya tuh gimana gitu ya. Waduh, udahlah kagak apa-apa lah. Dimana kalau misalnya gue berkendara menggunakan motor ini, nah udah pakai jok slim ini guys. Waduh gila. Untuk dimana bagian ininya itu nih kita masukin dulu, tekan. Nah ini kan udah nih guys nih. Nah untuk dimana kalau misalnya kita berkendara, si ini tuh berisik banget gila. Nih ini berisik banget. Kalau gua naik di sini ini tuh goyang-goyang. Oh gila. Dan untuk gimana di bagian ininya ini dempet banget bor.
bahkan nggak ada luang sama sekali. Dan untuk bagian sini pesek banget boy. Makanya kalau misalnya didudukin ya udah hasilnya kayak gini dong. Untuk di bagian sini ya kayak gimana ya, untuk bagian sini itu agak glusur gitu guys. Kalau misalnya bahasa Sundanya sih dekok gitulah. Dan kalau misalnya juga dimana kalau misalnya kita bawa boncengan itu si yang orang bagian belakangnya ini guys nggak mau diem, gila udah pokoknya nyerodot lagi gitu bro. Waduh gimana kata gua tuh ya, gue juga yang di depannya gua agak keder gitu, bagian belakangnya itu nyerudot terus. Beda lagi kalau orangnya itu bisa menahan bagian kakinya ke step ini biar tidak merosot gitu guys. Waduh ini ya mungkin untuk spek bagian ibaratnya dimana kekurangan ataupun untuk kekurangannya mungkin kayak gitu guys. Dimana kalau misalnya pakai jok slim itu jok slim Sonic gitu ya, akhirnya kayak gitu kita harus nerima ada kekurangannya. Untuk kelebihannya sih ya mungkin menurut gua gimana ya, balik lagi itu mah tergantung hobi sih. Hobinya pengennya yang agak tipis dan mungkin memperingankan ya, untuk gua mungkin memperingankan tuh dimana kalau misalnya stang jepitnya kan kayak gini. Jadi kalau misalnya pakai jok slim ini ya terasa gua sih dimana kalau duduk agak memperingani gua pakai stang jepit ini gitu. Jadi kalau misalnya gua berkendara tangan itu nggak terlalu pegel dan enak juga gitu. Terasanya itu kayak kita naik sepeda gitu, enak. Tapi kalau misalnya pakai jok yang original gua kemarin, terasanya itu kayak gimana ya, terasanya itu seakan-akan gua nunduk banget gitu, udah bener-bener nunduk. Ataupun ya punggung itu sakit. Dan untuk di bagian tangannya kayak gini tuh misalnya bagian pelenggangan ini tuh sakit banget, jadi pegel gitu rasanya. Tapi kalau misalnya gua naik motor ini sih rasanya enak banget. Dan kakinya juga emang bener bisa napak gitu guys, karena gua kan ya bisa disebutkan namanya gua agak ya kurang tinggi lah gitu bro, jadi ya kayak gitu. Dan untuk kekurangannya sih gitu aja sih menurut gua. Tapi untuk kelebihannya ya menurut gua mungkin orang yang senang kepada yaitu jok slim ini aja gitu. Kalau misalnya semua orang itu kebanyakan mayoritas ya emang gak suka sama jok slim ini, tapi ya balik lagi kepada diri kita sendiri gitu. Menurut gua untuk pakai jok slim ini itu memperinganin gua kalau misalnya berkendara gini guys. Jadi gua duduk di sini itu gak terlalu kayak gini banget nih, itu banget gitu. Jadi untuk di bagian ini tuh kita sebagai apa, tegak. Dan juga si bagian tangan ininya itu nggak terlalu gini banget tekan gitu, jadi enak gitu. Tapi kalau misalnya gue kemarin pakai jok itu yang original gitu bro, jadi seakan-akan gimana ya, gue itu terlalu mungguk. Jadi bahu gue punggung gue tuh rasanya sakit. Dan juga untuk di bagian ininya bagian tangan itu terlalu tertekan jadi sakit gitu bro. Jadi ya udahlah gak apa-apa ya, mungkin kayak gitu. Jadi akhirnya gue pakai ini, alhamdulillah enak. Nah mungkin segitu aja sih untuk kekurangan atau kelebihannya. Untuk gue menurut pribadi, bila teman-teman misalnya pengen beli barang itu ya untuk mana jok slim ini, menurut gue tergantung dari teman-teman semua gitu. Karena ya sesuatu barang ataupun apa pasti ada kekurangan ataupun kelebihannya. Maka dari itu sebelum para teman-teman pengen membeli, yaitu alangkah lebih baiknya itu menonton dulu ataupun cari-cari scroll di mana kalau misalnya kelebihan ataupun kekurangannya memakai apapun barang-barang misalnya dia motor. Ya menurut gue sih teman-teman harus lihat dulu gitu, karena takutnya dimana kalau misalnya udah dibeli akhirnya teman-teman pada itu nyesel, akhirnya tadi jangan beli ini ya kayak gini ya itu sih udah resiko gitu. Jadi kalau misalnya pengen beli barang-barang ya teman-teman harus lihat dulu bagaimana barangnya, dan juga nanti ke jangkau panjang itu kayak gimana.
yaitu teman-teman harus tahu dulu gitu, biar nanti kalau kesananya itu udah membeli supaya teman-teman nggak nyesal gitu bro. Oke, segini aja sih yaitu untuk konten di hari ini, yaitu untuk kelebihan ataupun kekurangan dari jok sling ini gitu guys. Oke, dan teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan tombol notifikasinya biar teman-teman tahu video terbaru dari channel ini gitu guys. Oke, mungkin segini aja untuk kata dari gua. Bila topik video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.